Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kalau Tuhan Yesus sangat baik, sudah menolong dan menjaga kita sepanjang hari demi hari. Kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, besok adalah hari terakhir di tahun 2020 dan kita akan masuk 2021. Jika kita menengok ke belakang, kita melihat sepanjang tahun ini di mana Tuhan menjaga kita saat-saat pandemi ini. Kita dipelihara Tuhan, kita dilindungi Tuhan, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saat kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Saat kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saat-saat kita di dalam pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Saat-saat apapun yang kita alami, kita ada di dalam tangan perlindungan kasih Tuhan. Karena itu kita sangat mengucap syukur atas segala kebaikan dan perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali akan belajar lewat renungan hari ini dengan judul Korban Sembelihan. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 51 ayat 17. Firman Tuhan berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di zaman Musa, korban sembelihan adalah domba yang disembelih dan darahnya dicurahkan. Kalau kita baca di dalam Imamat 8 ayat 19, domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi pada saat sekarang ini, kita tidak lagi mempersembahkan persembahan korban berupa binatang seperti itu, tetapi lebih kepada persembahan hidup kita kepada Tuhan. Dan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini, ada banyak hal-hal yang terjadi pada kita. Ada saat-saat kita dalam keadaan bahagia dan senang, maka kita datang kepada Tuhan dengan membawa korban pujian dan ucapan syukur lewat mulut bibir lidah kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, jika dalam hidup kita ada saat di mana kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita masing-masing, mengalami kesulitan-kesulitan hidup, mengalami kesusahan, bahkan mengalami sakit penyakit, dan saat seperti itu kita hanya bisa mencari Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan saja, karena kita tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong dan memberikan jalan keluar kepada kita pada saat kita datang lewat doa kita kepada Tuhan. Dan jika kita dalam tekanan beban yang berat seperti saat itu, kadang yang kita lakukan karena kita sudah tidak dapat menyampaikan doa kita kepada Tuhan, kita hanya bisa menangis pada Tuhan dengan jiwa yang hancur, dengan hati yang patah, dan dengan hati yang remuk. Tetapi hal tersebut tidak dipandang hina oleh Tuhan. Tuhan sangat menghargai apa yang kita lakukan. Tuhan juga tahu keadaan-keadaan kita, kesulitan-kesulitan hidup kita, pergumulan-pergumulan berat yang kita alami, bahkan sakit penyakit yang kita alami. Dan Tuhan mengasihi kita sehingga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Seperti kisah yang dialami oleh Hana saat suaminya Elkana memperhatikan Penina istrinya karena memberikan anak kepadanya. Namun Hana tidak, karena Hana tidak memiliki anak. Penina sering menyakiti hati Hana sehingga Hana hanya bisa menangis. Dan pada suatu kali Hana datang berdoa kepada Tuhan, sementara Imam Eli sedang duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan.
1 Samuel 1 ayat 10 firman Tuhan berkata, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dan ia memohon supaya Tuhan mengaruniakan anak kepadanya. Dan jika Tuhan memberikan anak itu kepadanya, anak laki-laki, ia bernasar bahwa anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Di 1 Samuel 1 ayat 12 dan 13. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang kita seperti situasi yang dialami oleh Hana, karena tekanan yang kita alami sangat berat, sehingga kita tidak dapat lagi berkata-kata. Kita hanya berbicara kepada Tuhan di dalam hati kita. Kita hanya datang kepada Tuhan dengan hancur hati. Kita hanya datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh berat dan dengan beban yang begitu berat. Tetapi Tuhan sungguh mengerti keadaan kita. Tuhan sungguh mengerti apa yang kita lakukan. Walaupun kita berbicara dalam hati kita, Tuhan mengetahui dan mendengarnya. Mazmur 56 ayat 8 firman Tuhan berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Sengsara kita Tuhan yang mengetahui, dan juga Tuhan menghitungnya. Bahkan Tuhan menampung tetesan air mata kita di dalam kirbatnya. Karena Tuhan sungguh peduli akan setiap kehidupan kita. Tuhan peduli akan semua beban-beban kita. Bahkan Tuhan mengerti seluruh hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang sudah menjadi kebiasaan kita pada saat kita ada masalah, kita sering curhat ke orang-orang terdekat kita atau teman-teman kita. Namun mereka tidak dapat memberikan jaminan untuk menolong kita. Bahkan terkadang hal yang kita ingin dirahasiakan malah sudah diketahui oleh banyak orang. Tetapi kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang sungguh baik. Tuhan bukan saja menerima kita datang kepadanya, Tuhan juga mau mendengarkan curhatan kita, dan Tuhan bahkan mau menolong kita. Dan Tuhan memberikan penghiburan agar kita tidak terpuruk dalam kesedihan yang kita alami. Tuhan sungguh satu-satunya tempat yang paling tepat pada saat kita membutuhkan pertolongan dalam berbagai pergumulan hidup kita. 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Bapa yang penuh belas kasihan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Maha mengetahui seluruh hidup kita dan apa yang kita alami. Sakit penyakitkah? Pergumulan berat dalam ekonomikah? Persoalan dalam rumah tanggakah? Dalam pekerjaankah? Atau dalam berbagai masalah yang menimpa kehidupan kita? 2 Korintus 1 ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bahkan Allah sumber segala penghiburan yang akan menghibur hati kita dan hidup kita dalam segala penderitaan kita, dengan membawa kita untuk melihat dan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib yang tidak pernah kita pikirkan dan bayangkan sebelumnya. Lewat mujizat yang kita alami, lewat berbagai hal yang kita alami, pertolongan Tuhan itu nyata bagi kami, kita semua.
dan membawa kita semakin hidup dalam ucapan syukur dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari demi hari, sehingga kita juga dapat menghibur orang lain yang mungkin mengalami hal yang sama dengan kita, dengan penghiburan yang kita dapat dari Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 7 hal indah yang Tuhan lakukan saat kita mendekat dan datang kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau mendengar curhatan kita. Apapun beban penderitaan yang kita alami, saat kita datang kepada Tuhan untuk menceritakannya dalam kesedihan kita, Tuhan mau mendengar curhatan kita. Bagian yang kedua, Tuhan juga tempat penghiburan kita saat kita dalam penderitaan dan pergumulan berat, agar kita tidak terpuruk di dalam kesedihan kita dan membuat kita lebih jauh dari Tuhan. Bagian yang ketiga, selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita, agar kita bisa mampu menghadapi semua kesulitan-kesulitan dan pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami. Bagian keempat, selalu ada perlindungan dari Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kita dalam penderitaan, tetap penjagaan Tuhan, pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan nyata bagi setiap kehidupan kita. Bagian kelima, selalu ada kekuatan baru dari Tuhan yang akan memampukan kita menjalani saat-saat sulit di dalam kehidupan kita. Bagian keenam, selalu ada jalan keluar dari Tuhan dalam masalah persoalan yang kita hadapi, sehingga kita bisa tenang dalam menjalani kehidupan kita. Bagian ketujuh, selalu ada jaminan dari Tuhan bagi kita, sehingga kita dapat survive menjalani kehidupan kita. Hanya Tuhan yang patut kita percayai dan andalkan dalam hidup kita, karena Tuhan memberikan pertolongan kepada kita dengan sungguh mengasihi kita. Pertolongan dari manusia terbatas adanya, dan kadang juga ada yang suka membangkit-bangkit pertolongan atau bantuan yang sudah diberikan. Artinya pertolongan itu tidak tulus atau mengharapkan balasan yang sama secara timbal balik. Itulah manusia. Tetapi kita memiliki Bapa yang sungguh mengasihi kita, yang memberikan kepada kita pertolongan dengan kasih yang tulus dan kekal, yang tidak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kita. Tetaplah berharap pada Tuhan, karena Tuhan adalah jaminan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada pujian berkata, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang kita alami. Dia mengerti dan Dia peduli. Namun hanya satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah renungan yang kita boleh pelajari bersama-sama pada hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur dan kami sangat bangga memiliki Bapa yang mengerti dan peduli kepada kami. Bahkan Engkau yang sungguh menghitung sengsara kami dan menampung air mata kami dalam kirbat-Mu. Kami datang dengan jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk, tetapi tidak Kau pandang hina. Namun Engkau Bapa memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, dan mengangkat kami kembali serta menolong hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami berserah kepadamu Tuhan, memberkati
semua kami, hamba-hambamu dan umat-umatmu di dalam melakukan aktivitas sepanjang hari ini, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi, di dalam apapun yang dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan, kami akan masuki tahun yang baru. Kami percaya sebagaimana Engkau menyertai dan menolong kami sepanjang tahun 2020, dan kami mengalami hal-hal yang indah, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan dan kami bayangkan. Bahkan Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami di tahun 2020. Kami percaya Tuhan, Engkau akan buat hal yang luar biasa di dalam hidup kami sepanjang 2021. Kami percaya Engkau juga Allah yang sama yang menyertai kami di 2020. Engkau Allah yang sama yang menyertai, menjaga, menolong dan memelihara kami di tahun 2021 nanti. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu ada di dalam tangan kasih Tuhan. Mari Tuhan, bahwa kami tetap setia di dalam Engkau, tetap mencari Tuhan, tetap mengandalkan Engkau, dan tetap mengiring Engkau di dalam setiap kehidupan kami, agar supaya Tuhan, Engkau ada senantiasa menyertai dan melindungi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu buat sepanjang kehidupan kami sepanjang tahun ini. Bahkan mengucap syukur buat renungan yang kami boleh dengar pada hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Puji nama Tuhan. Selamat menjalankan aktivitas sepanjang hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menyongsong tahun 2021. Allah Immanuel, Allah menyertai kita semua sepanjang hari-hari kita ke depan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.